Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan, kita melakukan ini merehab kita. Ini merehab persemaian kita yang sudah lapuk menggunakan dahulu bertahap-tahap kita menggunakan kayu. Jadi saya belajar itu dengan sedikit demi sedikit. Jadi saya menggunakan bambu dahulu. Nah, sekarang nanti kita akan buat permanen, semi permanen lah kira-kira seperti itu. Cukup untuk 5-10 tahun insya Allah, ya kan. Ini penyamaian kita sudah luluh lantak. Nih oke, kita akan renovasi. Rencananya kita akan renovasi penyamaian itu biar kapasitasnya lebih banyak. Oke, ini sudah saya bakar sisa-sisanya. Dan ini adalah kebun sayur abadi yang sudah direnovasi semuanya seluruhnya. Dulu menggunakan kayu, sekarang sudah full baja ringan. Oke, ini dia meja persemaian kita yang sudah kita kerjakan bertahap-tahap selama 2 hari. Saya sudah bikin pondasinya. Oke, dan untuk ini talangnya saya potong, jadi saya sisakan sekitar 4 cm. Nah, ini dia. Dan ujung dengan ujung itu ya, ujung daripada talang ini akan kita tekuk. Dan ini coran kena hujan, jadi kita tutup tadi. Oke, ini sudah siap dan posisinya memang ini corannya rata, tidak ada kemiringan. Gunanya apa? Agar air itu agak sedikit tergenang untuk membasahi daripada persemaian kita nantinya. Ini kita cor, kita menggunakan tiang daripada besi siku. Ini memang sebenarnya meja yang sayang lama, jadi daripada tidak terpakai saya gunakan. Jadi nah, ini dia setelah yang lalu ini sudah ada 4 dulu, 6 ya, 6 ya, 6 kita tambahi jadi 10 dari talang air yang panjangnya itu sekitar 3, berapa kayaknya, hampir 4 meter lah. Dan ini tiangnya saya bikin itu menggunakan pipa PVC yang sudah tidak terpakai. Gunanya untuk mengkokohkan tiang daripada besi siku ini, karena dia kan takutnya ndak kuat gitu. Jadi saya cor semi permanen intinya. Dan ini seperti ini nampak daripada bawahnya, dan atasnya seperti ini. Oke, ini saya menggunakan talang semua ya teman-teman. Nanti kalau outputnya kita menggunakan Viva 1/4. Nah, ini udah portraynya. Jadi contohnya akan kita buat seperti ini. Nah, dilihat seperti ini. Dan ini bisa nih, nanti teman-teman tidak akan tergenang. Nah, agar akar pun bisa menyerap dari bawah dan akar bisa lebih cepat berkembang. Kalau dia langsung nempel, itu akan menyebabkan akar tidak berkembang, lama dia. Itu sesuai dengan pengalaman kita ya. Oke, ini lumayan, ini akan cukup nanti sampai 7 ya, 7 daripada potrainya gitu, 7 barisnya sampai 5 gitu. Oke, ini akan kita kerjakan penekukan daripada talang yang sudah kita potong. Itu pinggirnya saya potong ya teman-teman. Nih, ini kita potong sudut daripada sudut kiri dan kanannya kita potong sekitar 4 mili, 4 atau 5 mili ya, 4 cm. Oke, saya menggunakan jepit jemuran. Kita yang cari yang simpel-simpel saja, yang akurat. Dan kemudian saya menggunakan hair dryer. Jadi kalau dibakar nanti kan dia agak membekas dengan warna hitam. Jadi kalau pakai hair dryer, insya Allah dia tidak akan gosong atau hitam lah seperti itu. Jadi agak rapi sedikit. Nah, kita menggunakan hair dryer, bisa dibilang ini sampai
2 menit, 1 menit gitu, insya Allah kalau udah nempel dia akan melunak gitu. Ini gunanya adalah untuk melunakkan daripada talang air ini. Nah, seperti ini kita perlahan-lahan. Memang kalau dengan api memang lepas cepat dia, cuman bercaknya itu kita tidak rapi gitu. Ada hitam-hitamnya gitu. Jadi kalau dengan dryer insya Allah ini akan lebih rapi. Oke, seperti ini teman, kita tekuk. Oke, ya. Baru setelah itu kita akan tekuk yang kiri dan kanannya gitu. Nah ini kita akan lakukan yang sama, metode yang sama untuk penekukan daripada pinggir sudut dari talang airnya. Seperti ini teman-teman. Nanti baru kita akan jepit. Seperti ini teman-teman. Kita jepit menggunakan jepit jemuran. Saya pun tidak tahu namanya. Penting untuk jemuran. Saya lihat. Oke, biar bisa ngepres dia dan melekat kayak seperti ini. Oke, teman-teman bisa lakukan dengan gampang sebenarnya. Oke, saya dryer lagi agar dia lebih merapat seperti itu. Oke, mantap dan menempel. Nanti kalau kita ngelemnya tidak banyak menggunakan lem. Kalau sudah terlalu rapat itu dia lemnya sedikit. Oke, dan kemudian kita lakukan yang sebelahnya teman-teman. Oke, menggunakan hair dryer juga seperti ini. Terus kalau sudah lunak teman-teman bisa menekuknya. Memang ini sedikit agak hati-hati ya teman-teman, takutnya terbakar oleh tangan karena hair dryernya agak panas kalau didekatkan seterusnya gitu. Oke, saya rasa sudah. Kita akan tekuk seperti ini teman-teman. Nah, baru kita jepit dengan jepit jemuran. Jepit pakaian ya. Memang untuk menjemur pakaian kita menjepit itu supaya jangan terbang ya kan. Ini kita gunakan untuk proses daripada pengepresan daripada talang ini. Oke, sudah seperti ini. Tunggu 5 menit ya teman. Baru kita akan lem. Saya akan gunakan lem pipa. Cukup dengan lem pipa ya. Ada yang menggunakan lem-lem kayak lem setan seperti itu. Saya tidak menggunakan itu karena kalau dia menggunakan lem setan dia akan rapuh dari talangnya itu sendiri. Nanti kalau ada perubahan bisa tidak bisa diperbaiki lagi, dia akan rapuh. Nah, sudah seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, kita akan lem luar, di bawah dan di dalam, luar dalam seperti ini. Oke, sini sudah cukup sebenarnya teman-teman. Nah, oke, seperti ini sudah siap. Nah, ini sudah saya cuci hari berikutnya, hari ketiga ini sudah rapi, alhamdulillah. Nah, kita akan membuat lubang daripada outputnya seperti ini. Nah, ini saya sudah kerjakan teman-teman, cuman saya lupa mengupload videonya. Nah, seperti ini saya gunakan pipa sepanjang 10 cm dan ini saya buat cincinnya dengan pipa yang setengah inci juga, tapi saya potong gunanya apa, supaya dia jangan goyang. Kalau kita tekan nanti akan turun ya, tapi kalau menggunakan cincin di atas dan di bawah seperti ini itu tidak akan goyang dia, dan kemudian tidak akan bocor. Nah, itu fungsinya itu supaya dia kokoh seperti ini teman-teman. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman. Kalau nanti kita lem saja seperti itu, nanti ketekan bisa ambles dia, pipanya akan turun, jatuh. Dan bocoran itu gampang, nanti kalau kita senggol dia gampang bocor. Tapi kalau dengan seperti ini tidak akan bocor insya Allah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan
Nah, ini pipanya seperti ini teman-teman, tuh talang terakhirnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dan sekarang kita menggunakan kita pasang adalah talang yang 2,5 inci ya. Saya buat itu untuk keluarnya. Saya lupa menguploadnya teman-teman. Dan ini sudah jadinya, sudah selesai dari pompanya. Ini sudah seperti ini, sudah saya coba. Oke, ini akhirnya hasil akhirnya ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Oke, mantap. Dan tandannya saya cukup menggunakan ember ya. Ini sekitar 80 liter atau sampai 100 liter seperti itu teman-teman. Saya rasa sih 80 liter. Ini cukup untuk penyemaian. Nah, ini pipa elbownya saya gunakan apa? Agar nanti kalau kita mengkuras daripada air itu untuk keluar gampang. Jadi saya tidak lem. Saya multifungsikan. Oke, inilah dia perjalanan dari proses kita ya teman-teman, pembuatan meja persemaian kita di hidroponik. Oke, ini sudah selesai. Saya gunakan ini, saya menggunakan pipa-pipa yang sudah lama. Saya manfaatkan agar jangan terbuang. Oke, seperti ini penampakannya. Saya sudah hidupkan. Ini dia sudah mengalir airnya. Oke, coba kita lihat ada kebocoran atau tidak. Dan kemudian alhamdulillah saya cek tadi tidak ada kebocoran. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Oke. Nah, ini memang karena saya menggunakan selang putih seperti ini dia teman-teman, kendalanya adalah lumut itu akan sering menempel di ujung keluarnya air daripada pensemaian kita. Oke, untuk kita lihat daripada ujungnya sudah ini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah outputnya. Outputnya saya seperti ini. Saya setelah kita tangkai ini, nah airnya sudah menggenang teman-teman dan sudah mengalir. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Nah, ini penampakannya, dia sudah mengalir sedikit. Nah, ini sudah jalan. Kita lanjut untuk outputnya yang di bawah ya. Saya menggunakan pipa 2,5 inci. Kalau ini dia menggenang, nah, ini sudah menggenang. Ini juga sudah sesuai dengan harapannya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Nah, dan saya menyisakan cincin itu memang 2 mili dia, 2 cm. Gunanya apa? Agar air tergenang 2 cm itu teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Setelah kita kerjakan dan ini dia. Ini dia, mantap. Nah, ini di ujungnya masih ada, kiri kanannya tidak merata. Tapi nanti kan kalau sudah dia airnya sudah menggenang, itu akan semua akan rata insyaallah. Ini output yang keluar kembali ke tandon seperti ini. Oke, dan saya menggunakan saringan ini untuk menghalau daripada jentik-jentik nyamuk. Nah, ini dia teman-teman. Oke, dan ini saya semai sudah, tanamannya sudah hari ketiga ya teman-teman. Coba kita lihat. Ini sini sudah mengalir, sudah merata. Oke, kita lihat penyemaiannya teman-teman. Ini sudah lancar, perairannya sudah lancar. Kita lanjut. Ini pesemaian kita lihat dahulu. Ini saya semai sudah hari ketiga. Saya ini
saya sama itu tanggal 3 bulan 1. Nah, ini udah hari ketiga. Ini ada kangkung, ada selada, dan ini ada pakcoy. Sudah hari ketiga. Oke, kita lihat dia akan menggenang apa tidak. Nih, coba kita lihat di ujungnya. Ini alhamdulillah tergenang, teman-teman. Nih, seperti ini. Oke, sudah sesuai dengan harapan. Mantap. Dan semaian kita bisa dikategorikan 95% berhasil. Jadi kendala bagi petani hidroponik itu ya ketika semai, kalau kita menggunakan talam seperti atau wadah yang menampung segitu, kalau kita lupa mensemprotnya 1 hari, dia akan kering. Lalu kok kering, dia akan mati seperti ini. Ini menggunakan seng transparan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini dia. Oke, sudah mengalir dengan lancar. Oke, selanjutnya kita update di hari seminggu ya, teman-teman. Lebih kurang seminggu, ini tanggal 12 kayaknya. Saya upload, ini tanggal 12 penyemaian kita. Saya melihat daripada video ini, kenapa saya upload berhari-hari, agar fungsi daripada penyemaian kini ini bekerja dengan sempurna. Karena saya menilai pertumbuhan akarnya sudah benar apa tidak gitu. Ini sudah penyemaiannya sudah 1 minggu lebih ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat ini kangkungnya, masya Allah sudah mantap. Dan ini seladanya, pakcoynya, ini tanggal 03, 02, 01 ya, tanggal 3 saya lakukan. Coba kita akan lihat akarnya, teman-teman. Oke. Nah, coba kita angkat. Nah, seperti ini, teman. Alhamdulillah akarnya sudah keluar sempurna, dan ternyata alhamdulillah sesuai dengan harapan kita, teman-teman. Oke, cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.